Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bintang Rahmatullah dengan NPM 1604030101099. Saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma C4.5 untuk mempresentasikan UAS data mining hari ini. Yang pertama adalah pengertian algoritma C4.5. Algoritma ini merupakan algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi, mengsegmentasi, mengelompokkan yang bersifat prediktif. Klasifikasi itu merupakan salah satu proses pada data mining yang bertujuan untuk menemukan pola yang berharga dari data yang berukuran relatif besar hingga sangat besar. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Nah, perbedaan ID3 dengan C4.5 ini, dia itu memiliki prinsip dasar kerja yang sama seperti ID3. Dan ada perbedaan, dan beberapa perbedaan ini bisa seperti mampu menangani atribut dengan tipe diskrit atau kontinu atau berkelanjutan. Nah, seperti contoh di sini, saya akan menggunakan algoritma C4.5 dalam pemilihan jurusan IPA atau IPS. Di sini saya memiliki 5 atribut, di mana ada nilai IPA, nilai IPS, minat, psikotes, dan goal. Dan di 5 atribut ini terdapat 14 data, di mana di 14 data ini sudah terisi sampel antara atribut itu tadi. Seperti yang nomor 1, siswa nomor 1, nilai IPA baik, minatnya ke IPS, dan psikotesnya itu mengarah ke IPA. Jadi goalnya ini kita langsung ke IPA. Nah, setelah sampel ini tadi terisi, kita gunakan rumus entropinya sebagai berikut. Nah, nilai entropi kita tulis sebagai rumus entropinya, jumlah kasus kita tulis S, jumlah kasus dalam IPA kita tulis S1, jumlah kasus IPA S2, dan kita kelompokkan di sini. Jadi jumlah kasus IPA di sini sebanyak 5, jumlah kasus IPA yang S2 jumlah 9. IPS maksud saya. Nah, di sini IPA dengan rumus entropinya sebagai berikut, dan IPS sebagai berikut. Dan didapatkan rumus entropi total dari IPA dan IPS. Ini IPS. Kita dapat rumus entropi total sebanyak 0,94028 sekian. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke entropi dari setiap atribut. Dan di sini kita bagi sebanyak 3 sheet yang dimana terdiri dari IPA dan IPS. Di sini ada IPA kurang sebagai berikut, nilai hitung IPA yang baik dengan rumus entropi sebagai berikut, IPA cukup dengan rumus entropi sebagai berikut, IPS kurang, IPS baik, dan IPS cukup. Talent dan tidak bukan, kita tambahkan psikotes A, B, dan minat Y dan N, minat IPA dan IPS. Nah, setelah kita dapatkan nilai entropi tersebut, kita bisa menentukan nilai gain di antara
nilai gain dari atribut tersebut. Nah, yang pertama nilai gain IPA, di sini kita dapat entropi total yang di awal tadi sebanyak 0,940286. Nah, ini dibagi lagi entropi atribut IPA baik yang di sheet sebelumnya, entropi IPA cukup, entropi atribut IPA yang kurang sebanyak berikut. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan nilai gain IPS setelah itu kita lihat nilai gain minat di sini sebagai berikut. Setelah itu kita langsung buat tabel entropinya dan didapatkan sebagai berikut. Nah, setelah tabel entropinya kita buat, di sini kita lihat bahwa nilai IPA yang kurang jumlah kasusnya 6 dan IPA 4, IPS 2, dan nilai entropinya sebagai berikut. Dan juga yang nilai IPA cukup dan baik. Dan terdapat nilai gain yang jadi 1 di sini. Dan setelah nilai gain yang sudah kita dapatkan, kita bisa langsung membuat root akar atau discussion tree atau pohon keputusan, di mana nilai gain tertinggi ini adalah IPA dengan angka 0,288899. Dan kita buat tabelnya untuk atribut value, jumlah kasus, IPA, IPS. Dan nilai IPA dengan jumlah sekian dan total sekian. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke discussion tree-nya bahwa nilai data baik sama dengan IPA, nilai data cukup masih ragu-ragu, nilai data kurang masih ragu-ragu. Selanjutnya, untuk menentukan nilai data cukup dan kurang, kita harus melihat atribut yang lain. Nah, kira-kira sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekiranya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.